Jawab salam itu sesuai profesi masing-masing. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati para sesepuh, bini sepuh Muhammadiyah dan Aisyah, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Daerah Istimewa Kabupaten Ponorogo. Yang kami hormati tentu bersama dengan jajarannya. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Daerah Istimewa Ponorogo. Yang kami hormati panjenenganipun Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cabang Istimewa Ponorogo Kota, yang tadi begitu banyak menyampaikan prestasi-prestasi yang luar biasa dan layak kita berikan tepuk tangan yang meriah. Demikian juga Ketua Pimpinan Cabang Aisyah yang kami hormati sampai ke ranting Muhammadiyah dan ranting Aisyahnya. Panjenenganipun Bapak Camat ingkang saestu kinormatan kasenggoyong Polsek dan Ramil ingkang kita hormati. Yang kami hormati Ibu Lurah Nologaten. Yang mana Bu Lurah? Masih dalam perjalanan. Yang kami hormati para pimpinan Ortom, pimpinan amal usaha Muhammadiyah, adik-adik yang tadi tampil luar biasa dengan hadrohnya. Ternyata Muhammadiyah tidak pernah kering dengan seni. Tepuk tangan buat anak-anak kita. Siapa tahu Bapak Ibu yang kami hormati, wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan. Salah satu di antaranya calon-calon pemimpin bangsa. Mbok menawa calon Presiden Republik Indonesia tahun 2070. Para ibu dan bapak keluarga besar Muhammadiyah dan Aisyah yang kami hormati,
Alhamdulillah, syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasunyatan syukur menika enteng diucapke ning abot dilakoni. Nggih napa nggih? Bila syukur menika kedah dikulinake, kedah pun latih. Mengapa begitu sulit? Karena dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij Allah berfirman, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Sungguh manusia itu diciptakan dengan membawa tabiat banyak berkeluh kesah. Oke sambate tinimbang nrimone. Walah pengajian kok entuk panas-panas. Muga-muga pengajian rasuwe. Gek engko sotone adem. Jadi lebih banyak berkeluh kesahnya. Ketika Allah benturkan kita dengan berbagai kesulitan, maka semakin tampak sifat aslinya. Nyun sewu Bu, nalika jawah kula panjenengan nyuwun terang. Nggih napa nggih? Panjenengan nembe gangsal dinten terang, udane kapak. Terang kok ora udan. Ya itulah yang namanya manusia. Wa idza massahul khairu manu'a. Namun ketika Allah berikan begitu banyak kebaikan, juga tampak aslinya. Apa aslinya? Awal, pelit, bakhil. Di dompet sudah ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Kira-kira yang dikeluarkan yang mana? Allah ya Rabbi. Nggih napa nggih? Inilah sifat manusia. Termasuk di dalamnya khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan dengan membawa tabiat tergesa-gesa, kemerungsungan, pengen dangdang rampung. Wong lagi sekolah pengen dangdang kerja, baru saja kerja pengen dangdang punya jabatan tanpa melalui proses. Astaghfirullahaladzim. Coba diantara adik-adik, ini, Dik, siapa namanya kamu? Kamu. Oh, Sally Coanda. Cita-citanya? Weh, tepuk tangan dong. Loh, luar biasa. Calon dokter, dan lihatlah ke arah sana, itulah calon-calon pasienmu besok. Kepala rumah sakitnya mantuk-mantuk. Syukur yang pertama para ibu dan bapak yang kami hormati, Allah masih berkenan memberikan kesempatan hidup kepada kita. Yang kita tidak pernah tahu sampai kapan kesempatan hidup itu diberikan kepada kita. Mila sik jenenge sedo niku kadang ngeget-ngegeti. Nggih napa nggih? Sing mriyang-mriyangen malah awet, sing sehat malah cepet. Saya jadi ingat tetangga saya sudah tidak bisa apa-apa. Makan kudu didulang, adus kudu ditusi, mlaku kudu dituntun, nganggo klambi kedah dinggokke, nguyuh kedah di uyuhe piye. Mlakune pun pet-petan. Karena keadaan seperti itu keluarganya sepakat mencari pembantu agar lebih ringan tugas kesehariannya.
Selang sekian bulan pagi-pagi ada berita lelayu baru, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, innalillah. Semua komentar, sing mati yo paling-paling kae, sing meriang-meriang. Ternyata siapa yang meninggal? Justru orang yang melayani, bukan yang dilayani. Komentar neh gegek malaikat salah sasaran. Kata Allah, walikulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kematian mboten saged pun gesar-geser. Muadzin di Masjid Fakih Usman Gresik meninggalnya ba'da azan sholat Jumat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Langsung geletak situ, Pak. Mila bapak-bapak monggo dong hati-hati sing biasane azan. Sering diantara kita kemudian merasa ketika sehat lebih panjang umur. Tidak jaminan. Salah satu guru SD Muhammadiyah Sapen, garwonya sedo itu justru ketika nggoes, ketika sedang sepedaan. Mas Sigit guru SD Muhammadiyah Sapen meninggalnya pada saat sepak bola. Jadi bukan saat sakit. Maka ketika kita kemudian meremehkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, sungguh kita akan menjadi orang yang rugi. Gini apa nggih? Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah Allah berkenan memberikan sehat. Pengajian di Ponorogo termasuk pengajian yang transparan, Pak. Sebelum sampai ke Ponorogo, flyernya sudah sampai ke saya, disiapkan soto 2000 mangkok. Ini transparan. Ronge. Maka tadi saya turun dari kereta, nyun pangapunten jenenge tiang Jawi. Kula niku mboten asli Jogja, mboten. Kula aslinipun Korea Selatan, Pak. Kroya bagian kidul ya, nggone mamake Cilacap. Lah sik jenenge wong Jawa, nek esuk-esuk kok durung sego, Pak, dereng saged. Niku kula wau niku Pak Saican roti mboten kemah. Lajeng kula sampun mampir wonten pecel Mbah Godhong. Terus mangke transparan lagi lho. Bar soto, Pak. Rak pertemuan nanti kepsek-kepsek mangke dilanjutkan sate Ponorogo. Wah, transparan. Kula nggih matur, ha sing digawa oh ada sendiri. Transparan. Loh, tiyang menika saged ngraosaken nikmatipun dahar, saged ngraosaken nikmatipun ngunjuk. Itu bukanlah di menunya, tapi yang pertama di sehatnya. Kalau nek jenengan sehat, Bu, ngunjuk petak seger mboten? Ngunjuk teh seger mboten? Ngunjuk jeruk wonten mboten? Ngunjuk li mineral eca mboten? Wontenipun nggih namung niki. Lha yes alhamdulillah. Kula niku nggih nate pengajian akbar dikowe wedang putih 10 gelas. Lha kula nggih matur, kula dipadake sapi glonggongan apa? 10 gelas kok putih kabeh. Guys, Allah. Kedua, ketika kita bisa menikmati daharan unjuan, karena apa? Lapar, maka janganlah kita makan dan minum sebelum betul-betul lapar. Nek jenengan sampun tuwuk, sampun wareg, sudah kenyang, dipaksakan, pasti nggak bisa merasakan nikmat. Saya pengalaman 2 malam yang lalu, saya sampaikan gitu, Mama Sur,
Itu istri saya itu Suryanti. Mama Su, Ayah Jan. Wes, mah dadi wong ki aja seneng jagake. Ayo nek disuguh, nek ra disuguh. Saya itu mampir ke ikan bakar Mas Budi. Dia itu agamanya beda dengan kita, tapi ikan bakarnya luar biasa. Bismillah paling-paling yorakon madang di pengajian akbar yang ada di Jogja. Wis rampung ternyata Pak, disuruh transit lagi Pak, disuruh makan lagi. Akhirnya apa? Semalam 2 kali makan. Berarti apa? Berlebih-lebihan. Maka apa? Tidak nikmat. Kon dibungkus ya ora dibungkus itu. Ya wis kalau bungkus teng mriki alhamdulillah. Jadi yang kedua betul-betul lapar, yang ketiga apa? Betul-betul jangan berlebih-lebihan. Kemarin kita baru saja dapat daging korban, betul? Panjenengan pikantuk kos setengah kilo lebih nikmat daripada yang dapat 5 kilo. Mang kilo gomuli ditongseng kabeh. Bapak ibu baru mirsani, baru melihat sudah nggak selera makan. Kenapa? Begitu banyaknya. Blenger in English. Akhirnya apa? Mung dingat ngat. Potumon keluarga besar Muhammadiyah dan Aisyah 3 minggu madang nganggo nget-ngetan tongseng. Kenapa? Terlalu banyak. Yang ketiga, alhamdulillah Allah berkenan memberikan kekuatan iman kepada kita, yang dengan kekuatan itu menjadikan kita merasa ringan, tindak rawuh wonten ing papan menika. Jadi hadirnya para ibu dan bapak bukan semata-mata sehatnya, bukan semata-mata longgarnya, tapi lebih karena apa? Kekuatan iman yang Allah berikan kepada kita. Sok pen ono pengajian, sesuk ono pengajian, aku kudu budal sing ngisi UAS. Pirsa UAS, Bu? Ustadz Ahmad Saijan. Ini kekuatan iman. Kalau sudah kita ada iman, ada cinta, seberat apapun akan terasa ringan. Kata Roma Irama kan saya, gunung tinggi akan kudaki, lautan ku seberangi, aku tak peduli. Ini artinya apa? Kesulitan apapun akan dilalui. Karena apa? Adanya cinta, adanya iman. Ora percaya. Insya Allah hadirnya para ibu dan bapak hadir yang luar biasa, dan dicatat juga menjadi amal kebaikan yang luar biasa. Amin ya Robbal. Semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga besar beliau, para sahabat beliau, dan insya Allah para pengikut-pengikut beliau, termasuk kita semuanya. Amin ya Robbal. Ibu bapak, tadi saya mendengarkan syair-syair yang begitu mengingatkan kita. Gini bang, salah satunya apa tadi dong? Sandangane disalini putih, iku tondo ora bisa tumpakane kereta Jawa rodane papat. Wis do apal kendaraane, ketok rasuwe meneh. Itu gambaran bahwa kita tidak selama-lamanya hidup di dunia. Semua ada batasnya, tinggal kita menunggu batasnya itu kapan.
Mila nyun pangapunten ampun ngantos kula panjenengan anggenipun gesang njur mrucut tujuanipun. Kalau kita buka dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 200, gambaran manusia hidup itu yang pertama apa? Faminan nasi mayyakulu rabbana atina fid dunya wa malahu fil akhirati min kholaq. Ada sebagian besar manusia yang tujuan hidupnya hanya mencari dunia saja. Mempeng pados dunyane ning laleke akhirate. Padahal dunya kados pundi indahipun, kados pundi megahipun, pasti akan kita tinggalkan. Nggih napa nggih? Pernah ada pejabat Pertamina meninggal. Jenazah diiringi oleh sekitar 6 mobil Alphard. Kok Pak Saijan tahu karena pemakamannya di depan sekolahan saya persis. Jadi sekolahan saya punya lab agama namanya kuburan. Sehingga kalau ada praktek-praktek tidak perlu pakai boneka, langsung saja ke kuburan, ikut pemakaman dan lain sebagainya. Begitu banyak mobil Alphard itu terparkir di depan sekolah. Tapi apa? Tidak ada satupun mobil itu yang menemani jenazah di kuburan. Semuanya dibawa pulang kembali oleh keluarga. Maka pengajian kok kagetan. Kita harus meluruskan tujuan hidup kita. Yakni apa? Wa minhum mayyakulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi yang kita kejar kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Sehingga dunia itu menjadi apa? Ladang. Tahu ladang, Dek? Astagfirullahaladzim. Saiki ladang ra ngerti. Ladang kok madang. Ladang itu yo sawah yo kebun. Maka ketika kita ingin memetik kebaikan, memanen hasil kebun itu, maka menanamnya ketika kita di dunia. Bila wonten istilah sopo nandur bakal ngunduh, sopo gawe bakal nganggo, sopo ngombe bakal nguyuh. Lah wong kita tidak berbuat apa-apa ingin mendapatkan apa-apa. Kita luruskan dulu sehingga kita bisa menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96 dikatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Menjadi penduduk, menjadi masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu. Nek pun ngaten Pak Camat nyun pangapunten, sak mangke Ponorogo kota kebaing kesainan, kebaing berkah. Amargi napa? Warganipun amanu wattaqau. Jaminan Allah, adik-adik. Ini kapan-kapan kita ajak tampil di Istana Negara. Menunggu presidennya dari Ponorogo. Loh, masuk istana gampang kok, sepanjang kita punya prestasi, Pak. Adik-adik bisalah kemudian ketemu presiden, bisa masuk istana sepanjang punya prestasi. Loh nyun pangapunten, pemerintah tidak membedakan antara negeri dan swasta, Pak. Tapi siapa yang terbaik diberikan kesempatan yang sama. Pangestunipun kados ngaten menika 2 kali dinobatkan menjadi kepala sekolah terbaik tingkat nasional. Loh itu. Percaya ora iki, Jen?
artinya semuanya terbuka. Jaminan Bapak Ibu, ketika kita amanu wattaqau apa? Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Thalaq ayat 2-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Setiap kesulitan sudah disiapkan jalan keluarnya. Mila nyun pangapunten pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo, mungkin awalnya loh Pak menika kita masalah pendanaan proses, sekarang sudah punya Suryamat. Gini Bang nggih. Tepuk tangan dong Suryamat. Kula nggih matur nuwun Pak, amargi napa jenenge bojo kula dikatutke Suryanti. Sehingga tadi saya kemudian mendengar sampai 5 miliar bisa untuk membiayai amal-amal usaha Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo. Ada suatu jalan kan seperti itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rizki yang tidak pernah diduga-duga. Saya berikan contoh, ada masjid di Jogja namanya Masjid Al-Muti'in. Itu membangun lantai 3 masjidnya. Di saat kesulitan dana, ada jamaah yang kemudian mampir ke situ. Setelah mampir begitu Pak, apakah sudah ada yang membiayai lantai 2 sebesar masjid ini? Belum Pak, nanti lantai 2 kami yang menyelesaikan. Ternyata apa? Jalan keluarnya ada. Kulo Pak Nyun Sewu, pimpinan ranting Muhammadiyah nembe bangun panti asuhan. Telah 1,5 miliar Pak. Pun rampung pun lunas. Ninggo ngragati ya ora gampang. Ya Allah, saya berdoa betul. Ternyata apa? Allah mengutus 2 wali murid SD Muhammadiyah Nitian yang dulu saya pegang begitu, manggil saya. Ustadz maksudnya. Wah, kalau dipanggil ngeten, kepareng sowan. Setelah saya sowan begitu, duduk manis. Ustadz, sebelum saya matur, monggo Ustadz katuran ngunjuk langkung rumiyin. Ngelak pada men yuyu. Ustadz, bapak saya kan sudah meninggal Ustadz. Lihat maksudnya, bapak saya meninggalkan harta Ustadz. Bolehkah sebagian harta peninggalan bapak kemudian saya infakkan di panti asuhan yang Ustadz pimpin? Alhamdulillah. Kula mboten ngimpi, kula pikantuk sedasa yuta. Alhamdulillah. Setelah itu kaping kali tat simbok kula nggih dereng dangu mboten wonten. Nggih ninggalke bondo donya kepareng titip sedasa yuta malih. Alhamdulillah. Adik saya juga belum lama meninggal Ustaz. Adik saya juga menitipkan 10 juta Ustaz untuk panti asuhan. Alhamdulillah. Lajeng kula matur nuwun saestu Bapak Ibu, kepareng kula nyuwun pirsa, kinten-kinten wonten ingkang badhe sedo malih mboten. Lho nek kalau satunya 10 juta kan lumayan. Dan yang saya itu betul-betul bersyukur di kalimat yang terakhir. Anak saya muridnya Pak Saijan. Pas Pak Saijan kepala SD Muhammadiyah Nitian. Sekarang Ananda sudah bekerja Pak di kantor satelit di Jawa Barat sana. Nyun sewu, Ananda titip buat panti asuhan 70 juta. Allah ya, 100 juta Pak. Laisa layah tasib, gak pernah saya bayangkan. Itulah janji Allah ketika kita amanu wattaq, dan jalan keluar dan rizki yang tidak pernah disangka-sangka.
termasuk apa? Sekolahan. Wah, ini apa namanya? SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah disingkat wah, Muhipo. Sekarang setiap sekolah punya brand untuk apa? Dibuat akronim. Muhipo, Muhammadiyah 1 Ponorogo. Kalau di Jogja ketuanya saya, Pak, saya hafal itu. Muhammadiyah Sapen Musa. SD Muhammadiyah Nitian Munita. SD Muhammadiyah Karangwaru Yogyakarta Mukarata. Nah, ini bener ini loh. SD Muhammadiyah Jogokaryan dekat rumahnya almarhum Bapak Jazir ASP disingkat Mujonta. Muhammadiyah Jogokaryan Yogyakarta. Sebelahnya Muhammadiyah Karangkajen Mukarta. Sebelah utara Muhammadiyah Demangan Yogyakarta Mudemek. Ya, ini kan biar memudahkan mengingat-ingat. Nah, sekarang saya di SD Muhammadiyah Warung Boto disingkat Muwarta. Muwarta yo. Siapa tahu ternyata apa, dengan kita bertakwa sekarang muncul banyak revitalisasi program-program bantuan dari kementerian yang tidak sedikit. Ada yang dapat 3M, ada dapat 1,3M, ada yang dapat 4M. Ini kan sesuatu yang ketika kita dekat dengan Allah, maka Allah pun akan dekat dengan kita. Aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, engkau jauh. Hati adalah cermin tempat pahala dan dosa berpadu. Ini loh, ngoten kok jiragu. Maka ketika penduduk Indonesia amanu wa taqau, negara kita menghadapi kesulitan seperti apapun, Allah akan memberikan jalan keluar kepada negara kita. Tapi apa syaratnya? Amanu wa taqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu. Insyaallah ingkang sak menika lenggahipun teng mrika ganjaranipun paling kathah. Dede. Dede. Lalu apa jaminan berikutnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi dokter, proses belajarnya lancar. Dan nanti jadi dokter. Semoga nanti kementerian membuka lagi namanya program percepatan, Bu. Jadi saya di SD Muhammadiyah Sapen 10 tahun jadi kepala sekolah, kita buka namanya program PATAS, cepat dan tuntas. Melahirkan dokter di usia yang sangat muda. Kenapa? SD-nya hanya 5 tahun, SMP hanya 2 tahun, SMA hanya 2 tahun. Selebihnya nanti S1 kedokteran. Bahkan ada di sekolahan saya setahun langsung lulus. Nah, karena apa? Pindahan kelas 5 waktu. Lah kita nih betul nggak, Dek? Kemudahan. Lalu jaminan yang lain apa? Orang yang amanu wattaqau akan diberikan kemampuan membedakan antara baik dan buruk. Ini menjadi penting sehingga tidak campur aduk antara yang halal dan yang haram. Diberi kemampuan. Oh, ini ternyata bukan hak saya, tidak akan saya ambil. Ini hak saya, akan saya ambil. Sehingga apa? Insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Kalau sak menika nggih rada ngelus dodo lho nun gitu. Sekarang banyak lurah Pak Kades yang ternyata harus ganti seragam. Orange Pak. Loh saya itu menika.
Dan saya prihatin juga ternyata banyak kasus-kasus yang menjerat masuk di LP. Kalau di Jogja namanya LP Wirogunan. Itu 80% kasusnya pelecehan seksual nih Pak Polisi. Kulo kaget, kayak pun sepuh-sepuh tiangipun. Kayak yo nganggo koko putih nih kulo teng niku. Mboten jenengan mboten gitu. Setelah saya tanya sama kalapasnya, apa faktor yang paling banyak membuat masuk ke penjara? Faktor pelecehan seksual. Kata beliau kalapasnya. Yang kedua dimungkinkan karena apa? Faktor lagunya Anggun Cipta Sasmi. Dulu. Mengaku bujangan kepada tiap wanita, ternyata cucunya. Hei, nih. Tapi ketika kita diberikan kemampuan antara hak dan yang batil, nyon pangapunten, oh ini bukan istri saya, oh ini belum halal, tidak mungkin kemudian kita akan terbawa ke arah sana. Kenapa? Ada kemampuan membedakan. Soalipun nyon pangapunten, tiyang niku sangsaya dhuwur jabatane, sangsaya dhuwur godaane, Pak. Nggih tergantung tiyangipun. Pak Saijan nyun sewu gitu. Nek pengajian kok teng kasepuan, selamat Pak. Wong rawuh do watuk-watuk kabeh kok. Wis tekan masjid langsung golet lendetan. Setelah dapat lendetan, doanya apa? Pertama, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa yang kedua, bismika Allahumma ahya wa bismika senang. Tapi kalau yang ikut pengajian itu muda-muda Pak Camat, rampung pengajian, boleh nggak ya nanti kami konsultasi masalah keluarga tapi kalau jamaah sudah bubar semua ya jadi kita berdua saja Walah Pak, bayangan Mamah Suryanti hilang. Nek ngoten niku diteruske bubrah keluargane pun, yakin gitu. Nggih napa nggih? Gek pun cerita ngaten niku, kula ditinggalke bojo kula. Kula pikantuk tiang-tiang radi tuwa mboten napa-napa. Nggih syukur tiangipun kados Ustadz Saijan. Paling mboten nggih kados Camat Ponorogo Kota. Nih loh, jadi diberikan kemampuan membedakan itu menjadi penting. Dari pejabat ke ya selamat, karena apa? Yang namanya pejabat kalau sudah selesai kan syukurnya luar biasa nggih. Alhamdulillah ya Allah, gek rampung, purna, raninggalke masalah dan tidak bermasalah. Disyukuri betul orang itu. Lalu siapa mereka orang yang amanu wattaqau itu? Yang pertama, allazina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang yakin betul dengan sesuatu yang ghaib. Adik-adik tahu tadi ingin jadi dokter, apa pasti jadi dokter? Belum tentu kan? Tapi kan keinginan. Pengen jadi apa? Kok dokter kabeh? Sing mriyang sopo? Pengen jadi apa? Jadi polisi. Wangen ya. Nek rada lemunge dadi apa ya kira-kira? Nah, pengen jadi apa? Oh, ibune ras itu. Keyakinan, andekan keyakinan nanti ternyata berbeda dengan cita-cita, berarti apa? Allah yang punya hak untuk mengatur semuanya. Yang pangapunten nggih Bu, lari kula rak pengennya jadi pegawai rumah sakit Pak nih. Dados daftar di rumah sakit PKU Muhammadiyah Gambing. Daftar di sana. Yang daftar 100, diterima 2. Dites
Pas begitu diambil 25, muncullah nama Muhammad Hasan Nur Samsi bin Saijan. Dites lagi jadi 15, muncul Muhammad Hasan Nur Samsi bin Saijan. Dites lagi jadi 5, muncul Muhammad Hasan Nur Samsi bin Saijan. Alhamdulillah 5 diambil 2. Anak saya alhamdulillah nomor 3. Ternyata apa? Belum tentu apa yang kita harapkan kemudian dikabulkan. Tapi yakinlah itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang gagal menika nggih ndadosaken raos napa nggih kagol, kuciwa. Tapi ketika kita punya keyakinan yang kuat, itulah cara Allah untuk apa? Untuk mencarikan tempat yang terbaik untuk kita. Kalau bayangke Bu, saumpama Saijan kok ditampa jadi PNS tahun 95, mungkin saya tidak pernah sampai Ponorogo. Bisa jadi. Mungkin Pak Saijan tidak pernah sampai Papua, Maluku, Jambi, sampai Pontianak, sampai ke kota-kota di Indonesia. Karena semuanya tugas dari PP Muhammadiyah sebagai fasilitator pendamping sekolah-sekolah Muhammadiyah. Seandainya PNS saya tidak masuk. Ke Jepang pernah belajar, kira-kira di Jepang berapa tahun saya dari wajahnya? Saya dipanggil Mr. Jansai. Saijan. Berapa tahun kita Mbak di sana saya dari wajahnya di Jepang? Hah? Berapa? 3 tahun. Berapa tahun? 2 tahun. Di Jepang Dek, dari wajahnya kira berapa tahun Pak Saijan di Jepang? Berapa? Alhamdulillah 11 hari. Ya sing ragati sapa? Ayo bonek ya Pak Camat kula niku. 8 kepala sekolah se-Indonesia bonek pengen sianu di Jepang. Ya mungkinlah kemudian saya kok ternyata bisa ke sana. Karena apa? Karena saya kemudian diberikan jadi pegawai persyarikatan. Kan begitu. Kita syukuri betul. Bahkan bisa masuk di Istana Negara itu juga karena apa? Dari persyarikatan. Kita syukuri alhamdulillah. Bapak Ibu yang di Muhammadiyah jangan ragu-ragu gitu. Masalah rezeki insya Allah akan mengikuti. Kalau sekolah kita besar, amal usaha kita besar, nyun pangapunten. Guru kami di SD Muhammadiyah Sapen, kami berikan apresiasi setiap tahunnya 5 guru kita umrohkan gratis plus uang sakunya. Ya karena sudah besar Pak. Loh siswanya 1.800 gitu, sudah besar. SPP ada yang nggak bayar? Ya sekarang SPP-nya sudah 600-700 ya. Alhamdulillah. Tekono SPP. Baik, ini keyakinan dulu. Ketika keyakinan kita kuat kepada Allah, maka apa? Kita tidak mudah menjadi orang yang kecewa gitu loh. Kagolan, kecewanan gitu. Karena apa? Karena tipisnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu. Gagal itu biasa deh. Gagal itu biasa. Adik-adik tadi bisa main hadroh, tidak seketika bisa main hadroh. Mungkin pertama salah-salah sedikit, jadi lancar dan jadilah lancar. Yo Pak Saijan lah. Saya dulu ketika usia 4 tahun sudah boleh tampil Bapak Ibu. Dan banyak salahnya. Saya tampilnya baca deklamasi waktu itu. Acara berikutnya adalah deklamasi ya, yang akan dibawakan Ananda Saijan. Benderaku merah putih. Merah putih benderaku. Benderaku merah putih. Merah putih benderaku. Benderaku merah putih. Sampai guru saya mudun jan mudun. Wis rampung waktu ngomong benderaku. Ya ternyata bisa ceramah di hadapan umum. Harus prosesnya begitu dulu. Cuma kadang-kadang kita itu ternyata alergi dengan proses.
Makanya jadi tampil di sini tadi sudah tampil bagus. Proses berikutnya, nun sewu Pak Camat, benjang tampil di kantor kecamatan. Tepuk tangan dong. Setuju? Guru nih, pantes. Arep melu Lah kalau kita tidak berikan peluang, ya kapan lagi kemudian dia bisa tampil kan seperti itu. Nanti kalau sakit Kabupaten Ponorogo tampil. Biar berkolaborasi. Saudara kita yang Nahdlatul Ulama juga punya banyak hadroh, gantian. Oh ini dari pondok pesantren mana tampil. Ini dari Muhammadiyah mana tampil. Ada kolaborasi sehingga menjadi indah kan seperti itu. Jadi saya pernah ngisi pengajian di daerah Kejiwan, Kejiwan Wonosobo, itu pengajian kolaborasi NU Muhammadiyah. Nggak, nanti gantian yang ngundang Pak. Kalau yang ngundang Muhammadiyah, yang nyari ustadz dari Muhammadiyah biasanya UAS ke Wonosobo sana. Nanti gantian ketika NU yang ngundang nanti menghadirkan kiai NU. Itu kolaborasi yang luar biasa. Hingga apa? Hidup bersama seiring sejalan kan seperti itu. Ini keyakinan yang pertama. Yang kedua Pak adik-adik, orang yang amanu wattaqu, yang kedua apa? Alladzina yuqimunas shalah, dan orang-orang yang bisa menjaga sholatnya. Bukan sebatas sholat, ning jogo sholate. Apa yang pertama dijaga adik-adik? Waktu sholat. Milo kados warga Muhammadiyah Ponorogo, ono azan langsung budal kabeh. Gini apa nggih? Ono sing budal neng pasar, budal neng kantor, budal neng dapur. Maksudnya apa? Berangkat untuk memakmurkan masjid-masjid yang ada. Jangan sebatas kita senang bangun tapi tidak senang memakmurkan. Yang akhirnya masjid-masjid kita hanya megah bangunannya tapi tidak makmur jamaahnya. Gini apa nggih? Mila nun sewu teng TK Aisyah diajari Bu. Suara adzan terdengar lantang. Hai, manggil kita untuk bersembahyang. Kipli piye? Rasulullah telah bersabda, sholat di awal waktu paling. Yes, marilah kita tegakkan segera. Jangan sampai ditunda-tunda. Hati kita kan merasa bahagia karena mendapatkan ridhonya. Itu seru banget. Nih maksudnya ya apa ya Bu ya? Niku lho. Sik jenenge bocah cilik teng masjid rada rame, ya kuwi jenenge cah cilik. Sing mboten pantes nek lungsuran cah cilik do rame dhewe-dhewe. Kalau kita alergi dengan anak-anak, siapa nanti yang meneruskan kita? Siapa nanti yang memakmurkan masjid kita? Gitu Bang nggih? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Imamnya suratnya kedawan. Wong jenenge cah cilik, besok saatnya dia akan paham. Biar saja. Gitu Bang nggih? Ben bocah do seneng neng masjid, memakmurkan masjid. Saijan. Yang ketiga apa? Orang yang amanu wattaqau, orang yang punya kepekaan sosial yang tinggi. Alladzina yunfiquna fis sarra'i
wadharra. Muhammadiyah tidak perlu diragukan. Ini saya kemarin ngisi di Lazismu Kabupaten Klaten, dana untuk membantu saudara kita yang kena musibah di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, termasuk di Aceh. Itu kalau tidak salah Pak, itu dia sampai sekian miliar dari satu pimpinan daerah Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Klaten. Belum nanti daerah Muhammadiyah yang lain. Maka adik-adik, harapan kita adik-adik ini digembleng di sekolah Muhammadiyah, nanti besar juga punya kepekaan sosial yang tinggi. Sukses tidak pernah melupakan terhadap lembaga yang membuat sukses. Nyun pangapunten Pak. Di Jogja ada kampus, yang kampus itu kelasnya diberi nama anak-anak, diberi nama mahasiswa yang sukses. Kenapa? Setelah sukses dia membantu membangun kampus itu. Contoh misalnya, ini Mbak siapa namanya? Fania. Nah, ruang kuliah Fania. Wah, Mbak siapa? Hah? Risma. Risma. Karena ruang kuliah sudah tutup, akhirnya WC Risma. Loh, kita kan jadi bangga itu punya peserta didik, punya murid yang punya kecerdasan sosial yang tinggi. Tidak lupa kepada gurunya, tidak lupa kepada sekolahnya. Saya pernah Bapak Ibu, pas ngisi pengajian di Nogotirto, ada murid saya yang jadi dokter gigi. Setelah selesai saya ngisi pengajian, dipanggil, "Us, ke rumah. Tolong Ustadz sekarang terlentang." Lu ngapain maksudnya? Mau saya periksa giginya. Kalau diperiksa giginya begitu, ternyata ada 5 gigi yang berlubang. Digaraplah waktu itu, ditambahlah sementara waktu itu. Saya mikir, bayar ora, bayar ora, ora, bayar, bayar, ora, ora. Walah Bu, buah rampungan deg-degan. Anek kon bayar 5 gigi berapa Pak Dokter? Sak menika sak untu pinten Pak Dokter niku? Heh? Kali atus nggih? 500. Larang banget. Ya wis lah 250. Berarti 5 gigi 1.250.000. Padahal kalau ngisi pengajian disangoni 250. Agi sak untu niku lho. Wah, lo kepikiran kan jur piye carane membayar. Saya nggak mungkin langsung mengatakan, "Nak, tolong digratiskan ya Nak." Dulu kan murid saya, kan nggak mungkin menjaga wibawa. Saya langsung, "Mas Dokter, tolong direkap habis berapa?" Tolong direkap habis berapa. Kalau karena ya deg-degan, waduh. Kalimat siswa yang telah digembleng 6 tahun, "Ustadz, saya 6 tahun jadi muridnya Ustadz Saijan, diberikan pelajaran al-Islam dan kemuhammadiyahan. Apa artinya 5 gigi Ustadz? Seandainya tambah 3 gigi lagi Ustadz, saya gratiskan." Barambungan Pak, ngamplopi kula nih. Ustadz kan belum pernah merasakan apa yang saya dapatkan selama saya jadi dokter Ustadz. Tolonglah kemudian diterima tanda terserah saya kepada Ustadz. Saya jaga wibawa. Aku ya bilang, "Jangan Nak." Gayane. Jangan Nak, jangan. Jangan lama-lama Nak. Saya jadi masih ingat betul namanya Dokter Mirza Mangku Anom namanya. Itu murid saya, Allah. Itulah kemudian anak-anak yang digembleng luar biasa di Muhammadiyah. Woi, lagi saya. Ustadz kok dikon mangan tisu ini? Apa rono senek liyan iki? Astagfirullah. Tenun Mas. Sotone sadem apa urung iki ya. Lo cepet kemawon. Nggih. Maka setiap Muhammad
Muhammadiyah itu punya program bangun sekolah, bangun masjid, bangun yang lain, tidak ada sejarah, tidak jadi. Bahkan cukup banyak saudara kita yang kemudian mempercayakan kepada Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, dibantu 200 malah habisnya 1 miliar. Dibantu 250 habisnya 800 dan semuanya selesai dan semuanya juga menjadi amal kebaikan. Ini kan bagian-bagian dipercaya. Jenengan tindakan tentang Semarang ada rumah sakit Rumani. Itu kagungannya Muhammadiyah, tapi yang mewakafkan bukan warga Muhammadiyah. Begitu percayaan. Sekarang di rumah sakit Muhammadiyah Gombong, saya sering isi pengajian di sana, itu rumah sakit Aghisna Kroya dibeli. Rumah sakit Sumbyo, rumah sakit Sidareja, rumah sakit yang ada di Purworejo. Ini kan bagian-bagian ya toh. Mohon maaf saja trust kepercayaan. Berikutnya, jual lagi selesai. You know? Bu dokter, halo Bu dokter. Bu polisi. Wah, ngen. Kalau ini pengen jadi ini pengen jadi apa ini? Pengen jadi apa? Dokter juga ini? Dukun? Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi orang-orang yang amanu wattaqau tandanya apa? Orang-orang yang bisa mengendalikan emosi. Sak menika napa-napa nembe larang ampun do gampang emosi. Panjenengan dipun tampi mawon muga-muga diparingi gampang dening Gusti. Lho kadang-kadang saiki Pertamax pinten Pertamax Pak Polisi sini. Ya, kula nggih ngeten, sing penting ndek duit kena nggo tuku Pertamax. Lah ini daripada ora ndek duit gitu, bismillah ada jalan keluarnya. Kemudian sama istri saya kecil acap, Mama, sekarang itu agak naik. Oh, nggak apa-apa ayah. Yang penting nanti ada rezeki dari Allah. Kan besok ayah diundang di Ponorogo. Masya Allah. Karena apa? Mereka orang yang emosi akan muncul perkataan dan perbuatan yang tertutup akalnya, tidak terkontrol. Nyun pangapunten nggih Pak. Di Indonesia sudah biasa terjadi perbedaan dan sudah teruji nggak pernah ada apa-apa. Tapi jadi ada apa-apa karena ada sebagian yang tidak bisa mengendalikan emosi. Beda hari raya biasa, gini apa nggih? Sudah biasa. Kemarin juga beda, nggak ada masalah. Ya mau ngono sing aneh wae Pak. Ini cerita di lapangan. Ada warga Muhammadiyah pulang ke kampung halamannya, cari tempat sholat nggak nemu Pak ternyata. Akhirnya apa? Dia nambah bonus puasa 1 hari lagi. Saya bilang Pak, nek jenengan tuh ngagem kalender hijrah global tunggal, yo ikuti awal, ikuti akhir, jangan sampai dicampur adukkan. Tapi yang satu juga ada, puasa ikut pemerintah, kemudian lebaran ikut Muhammadiyah, itu juga ada itu. Wah, ya dah? Itu dinamika yang saya kira memang ya perlu kita luruskan bersama-sama kan begitu. Kan ini masalah ibadah. Saya kemarin dapat pertanyaan pas ngisi di Gresik waktu itu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yang terakhir, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Segeralah bertaubat Bapak Ibu. Jangan sampai ketika kita berbuat dosa kita tunda-tunda bertaubatnya. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Berbuat baik janganlah gimana itu? Karena kita tidak pernah tahu sampai kapan Allah memberikan batas waktu kepada kita. Ada cerita sebagai penutup Bapak Ibu. Jadi ada seorang ibu-ibu yang pamit sama suaminya, Papa,
Mama kan pergi dulu ya papa. Oh, silakan mah. Pergi itu di persimpangan jalan ketemu dengan teman laki-laki yang pernah dicintainya. Hah? Wah, teringat. Mungkin punya pengalaman? Nyun pangapunten, rumangsa umure njur 50 dan dia mungkin saja rumangsa masih panjang umurnya dengan mudahnya melakukan perbuatan yang maksiat. Ketemu berdua, ngamar, berzina kedua-duanya. Pas berzina, itulah saatnya Allah memanggil sang perempuan tadi. Dan akhirnya meninggal di tempat berzina. Na'udzubillahi min. Makanya hati-hati. Karena hidup tidak lama, mung ibarat mampir ngombe. Ibarat mampir ngombe. Alhamdulillah, orang no kopi ini kurang seger. Pun monggo sarang-sarang sak menika ndedonga dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala sang saya panas saling kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten nyuwun duka saha pangapunten kekiranganipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.